Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sejak semula Tuhan begitu amat mengasihi kita umat manusia ciptaannya. Kita yang dicipta dengan tangannya sendiri dan dibuat segambar dengan dirinya. Terlalu istimewa kita di mata Tuhan. Bahkan sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, hati Tuhan tidak pernah tega membuang manusia ciptaannya. Semua hal Tuhan lakukan, tujuannya supaya manusia ciptaannya berbalik ke jalan yang benar. Tuhan utus para nabinya untuk menuntun kembali umatnya supaya kembali dari kejahatannya. Janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah lekang. Segala upaya Tuhan telah lakukan supaya umatnya tidak mati dalam kebinasaan. Dan pada akhirnya, kasih-Nya yang teramat agung mengasihi umatnya yang jahat untuk dibawa kembali pada jalan kebenaran untuk menjadi umat kepunyaannya. Tuhan tidak pernah mengingini seorang pun dari manusia ciptaannya binasa di dalam dosa. Dia turun tahta untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama telah turun ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dan para murid-muridnya, merekalah yang langsung menyaksikan bahwa Yesuslah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Dia yang memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dari Yesus Kristus, supaya semua makhluk sampai ke ujung bumi menerima Injil keselamatan. Dan Petrus, salah satu murid Yesus yang langsung menyaksikan pelayanan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat dunia, telah menerima kuasa dari Yesus untuk memberitakan tentang Yesus Sang Juru Selamat dunia. Petrus dan murid yang lain diberi kuasa untuk melakukan banyak mujizat dan orang banyak mengikuti mereka. Dan Petrus menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus dan mengajak mereka yang mengikuti mereka untuk sadar dan bertobat. Dalam khotbahnya, Petrus menyampaikan tentang nubuatan Musa, bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang lain seperti dirinya, yang akan menyampaikan firman Allah kepada umatnya dengan otoritas. Petrus mengingatkan kembali bahwa penebusan yang diberitakan oleh Petrus merupakan pemberitaan tetap dari para nabi sejak zaman Samuel. Orang-orang Yahudi adalah keturunan para nabi dan anak-anak perjanjian yang dibuat dengan Abraham, sehingga mereka merupakan ahli waris yang khusus
dari janji-janji mengenai Mesias, dan Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya untuk memberkati umat pilihannya untuk memimpin mereka kembali dari segala kejahatannya. Dan Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka, Mesias yang dijanjikan dan dinanti-nanti oleh mereka sebagai juru selamat. Tetapi apa yang terjadi? Betapa tidak mudah mereka untuk percaya kepada Yesus yang telah mereka salibkan. Mata rohani mereka tertutup untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. 2000 tahun lalu Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita seluruh umat manusia. Percayakah kita kepadanya? Saat semua hamba-Nya, nabi-Nya, utusannya tidak berhasil membawa umatnya pulang untuk mengalami berkat Tuhan, akhirnya Allah sendiri yang turun ke dunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa, supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita hidup dalam berkat kebaikan Tuhan, dimerdekakan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran, diberkati untuk menjadi berkat, ditebus dengan harga yang sangat mahal, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak hidup lagi dalam dosa. Kita yang tidak layak diampuni. Dosa kita telah dibayar lunas dengan darah kudus-Nya, supaya kita hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan segala kejahatan kita, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita sudah dibenarkan. Jadilah orang benar dalam semua tindakan dan perbuatan kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Jadilah orang yang tidak terikat lagi dalam dosa. Mari kita hidup dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berjuang teguh bersama Kristus untuk tetap bertahan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kita untuk berkomitmen mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan setiap waktu. Alami kebaikan-kebaikan Tuhan setiap waktu. Hiduplah sebagai orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan mau supaya setiap kita umat-Nya hidup melanjutkan misi Tuhan di dunia ini melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap waktu. Melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh dunia ini. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus yang sangat mahal itu. Kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapusnya. Mari kita sungguh-sungguh terus belajar mengenal Yesus dan mengikuti segala kehendak-Nya, dan kita mendapat bagian sebagai pewaris kerajaan Allah, sebab kita juga anak-anak Abraham secara rohani yang menerima janji-janji Tuhan. Mari kita belajar dari orang-orang Israel yang mengaku anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Yesus, Sang Mesias Juru Selamat. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tunjukkan melalui hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Tuhan. Alami Tuhan nyata dalam hari-hari kita. Terima kuasa Tuhan setiap waktu dalam tugas panggilan kita untuk mengabarkan Injil Kristus dalam keseharian kita. Tunjukkan Yesus dalam hidupmu. Kenakan Yesus dalam peperanganmu untuk melawan si jahat. Alami terus pertobatan di dalam Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kita untuk mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Berbicaralah dengan Tuhan setiap waktu dalam doa-doa kita, dan dengarkanlah Tuhan setiap waktu melalui firman-Nya yang kita renungkan siang dan malam. Jangan kita sia-siakan semua waktu berlalu tanpa Tuhan bersama kita. Mintalah kepada Tuhan perkenanannya untuk kita mengalami hadirat kudus-Nya setiap waktu. Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Setiap waktu kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi tanpa diwakilkan. Tuhan datang ke dunia ini supaya kita mengalaminya secara pribadi, berjumpa dengannya secara pribadi setiap waktu. Dia ingin kita menjadi umat kudus kepunyaan-Nya. Mari kita secara rela hati setiap waktu datang berserah dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.